Halo, apa kabar, Biblovers dimanapun berada? Kembali lagi kita di acara Cafe Kode. Kali ini kita akan mengusung tema tentang penangguhan penahanan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penangguhan penahanan? Nah, kita akan berjumpa dengan praktisi hukum kita, Mas Herdian Saksono. Mas Herdian sudah ada di ujung sana, tinggal kita invite. Dia sudah mengajukan untuk bergabung bersama kita. Ya, kita Herdian Saksono. Teman-teman yang ada di sana boleh mengajukan pertanyaan ya, nanti kepada narasumber kita. Itu ada agakan lawyer kita. Bro Aga udah bergabung itu, Mas Herdian. Apa kabar nih? Iya. Iya, alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sibuk apa sekarang? Ya itu sebetulnya kalau di zaman COVID sekarang itu utamanya memang orang pada berbondong-bondong, ya nggak tahu ya, ke pengadilan niaga nih ada yang minta mohonkan untuk pilot karena utangnya nggak bisa dibayar, kemudian ada yang minta hak-haknya diberikan, seperti kalau misalnya ada yang apartemen mangkrak atau segala macam yang eh, tidak diberikan. Banyak di pengadilan niaga itu luar biasa, sampai kita bingung, apa-apa semuanya ke niaga semua sekarang. Kita Ya, sampai ya ya satu, ya alhamdulillah ya, maksudnya masih ada kerjaan kan gitu. Cuman betul. cuman lemahnya di kita tuh ya pemahaman terhadap perkara, jadinya bukannya untuk menyelesaikan satu masalah dengan komprehensif, tapi hanya untuk ada yang balas dendam lah, kemudian ada yang karena dia cuma sepotong-sepotong tahunya, akibatnya dia kecewa di belakangan lah. Ya padahal namanya iklim bisnis begini, mestinya yang seperti yang di topik sebelumnya kita bicarakan, Mas Edi, Ya, sepertinya permufakatan itu untuk menyelesaikan masalah dengan duduk bareng di luar pengadilan tuh jauh lebih bagus ketimbang ribut kan. Kalau di pengadilan tuh ada yang kalah, ada yang menang, ada yang happy, ada yang nggak happy, ya kan. Nah itu yang mesti dihindarkan sebetulnya, begitu. ya. Head to head banget kalau udah di meja hijau ya. Iya, jadinya kan ada yang tersinggung lah, ada yang terluka lah kan. Ya, menurut saya sih agak kurang elok kalau untuk di dalam ya kita kan bareng-bareng mau mencoba biar biar perekonomian ini di masa COVID ini bisa minimal nggak stagnan kan gitu loh. Cuman kalau Ya, sekarang sih asli bukan stagnan lagi ya, entah apa namanya, udah kasihan ya. gitu. Apalagi Ibu Menteri Kesehatan sudah mengasih warning kepada kita ya bahwa akan ada Resesi, betul. resesi. Kemudian nanti pahit-pahitnya nanti rupiah akan menembus angka 20.000 per dolar Amerika. Itu kan kabar-kabar yang apa ya, Wah, bikin galau, bikin khawatir banget ya untuk betul, dunia bisnis. betul, Nah, betul. Makanya ya sangat-sangat mengecewakan kalau misalnya eh, ya para penegak hukum itu nggak melihat ya, kalau namanya pro bisnis itu satu, cuman yang kita cari sebetulnya itu kan kepastian hukum. Nah betul. begitu juga ya, kayak kayak di topik yang kita akan bicarakan ini, sebetulnya kepastian hukum tentang penangguhan penahanan itu, ya itu sebetulnya sih mesti mesti kita renew ya, karena kenapa ya, ini sendiri yang mengatur itu sendiri itu udah tahun 81, Mas, Iya, udah aturannya. ada luar banget ya. Kalau dibilang kadaluarsa sih enggak lah, maksudnya Enggak. itu kalau kalau nggak ngikutin zaman lah hitungannya tuh, jadi Ya. gampangannya itu yang masa lampau, ini yang masa baru ini mesti mesti ada lah yang kita kita perbarui, terutama dari segi administrasinya, ya kan. Hmm. Karena kan yang diatur dari penangguhan penahanan itu di pasal 31 sampai selanjutnya itu Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana. Jadi bunyinya gini, atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum, atau hakim
sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. Nah, jadi sebetulnya poin-poinnya tuh penangguhan penahanan tuh ada 3. Oke, Yang oke. pertama itu dari permintaan dari tersangka atau terdakwa. Ya, jadi kalau Hmm. misalnya ada yang lain-lain, ya nggak diatur kan gitu, nggak boleh sebetulnya. Yang kedua itu permintaan penangguhan penahanan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan. Hmm. Nah, jadi ini yang ada agak ambigu di sini sebetulnya adalah tadi kita dengarkan penyidik, penuntut umum atau hakim. Nah, ini terlalu banyak menurut saya karena kalau di yang kalau kita nonton di TV-TV itu ya film Hollywood itu beda dengan yang di Indonesia. Jadi Hmm. makanya apa namanya ya nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Karena yang ketiga ini persetujuan dari tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan. Itu normatif lah. Nah, yang tadi Iya. yang saya bilang di poin kedua itu, kalau penangguhan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagai mana ditetapkan, berarti kan ada tingkatannya ada beda tuh. Ada Hmm. penyidik, penuntut umum, atau hakim. Iya. Iya, oke. Ada 3 loh, Hmm. 3 terap. Kalau menurut saya sih ini udah nggak bisa dibiarkan alias ya kalau saya condongnya lebih bagus hakim aja yang mutus gitu loh. Karena Betul. kalau penyidik, come on, terlalu banyak yang main kan gitu. Betul, ya, oke. Nah, penuntut umum apa lagi kan gitu. Karena kenapa? Ya, karena dia punya apa namanya absolute power kan. Apa namanya power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely kan gitu. Nah, Hmm. makanya kenapa saya ingin kalau bisa digerakkan ke arah bahwa hakim aja yang menetapkan jaminan atau tidak dengan jaminan, nah itu jauh lebih lebih adil menurut saya.